wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadirin jamaah Istiqlal yang dimuliakan, dicintai, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita beberapa malam yang lalu, beberapa waktu yang lalu sebelum musim haji ya. Mohon maaf saya pernah absen karena harus berada lebih banyak di Saudi Arabia. Hari ini kita berjumpa seperti semula dan akan terus melanjutkan tafsir yang kita kaji setiap malam Jumat penuh berkah ini. Malam ini kita akan masuk ke ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ayat ini menyempurnakan bahwa salat saja tidak cukup. Wa yaqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebelumnya juga itu iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yaqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi iman melahirkan salat yang kuat. Iman dan salat melahirkan amal sosial yang kuat, membelanjakan sebagian dari harta kita. Apa yang dimaksud dengan rezeki? Ya. Rezeki ialah apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa disebut sebagai rezeki. Ibnu Faris, pengarang kamus yang terkenal juga, menjelaskan bahwa razakah memiliki satu akar makna yang berarti pemberian. Ya. Lebih jelas lagi menurut Al-Mustafawi, kata ini, razaka ini memiliki satu akar kata, yaitu pemberian khusus sesuai dengan kondisi pihak yang diberi. Kalau orang kelaparan, kita kasih makanan. Kalau orang kedinginan, kita kasih selimut. Kalau orang butuh kendaraan, kita usahakan kendaraan. Itu rezeki, proporsional. Jangan orang kelaparan dikasih selimut. Jangan orang kedinginan dikasih makanan. Jangan orang yang sedang makan dikasih kendaraan. Itu rezeki tapi tidak proporsional. Yang dimaksud rezeki ialah memberikan sesuatu yang apa yang menjadi kelebihan seseorang kepada orang lain yang membutuhkan. Apa yang dibutuhkan, itulah yang akan menjadi rezeki buat yang bersangkutan. Ada orang membutuhkan ikan. Sudah sangat parah kemiskinannya itu. Jangan dikasih pancing, kamu pergi memancing. Walaupun kalau pergi memancing bisa dapat ikan banyak. Dia tidak membutuhkan ikan banyak, dia ingin makan sekarang juga. Jangan orang yang membutuhkan kapal dikasih pancing. Itu tidak efektif, tidak efisien. Apalagi jangan orang yang membutuhkan ikan dikasih kapal. Itu mubazir. Jadi siapa orang miskin yang membutuhkan ikan, siapa yang membutuhkan pancing,
siapa yang membutuhkan kapal, itu harus dilihat. Itulah proporsional. Rezeki tidak harus dalam bentuk uang, materi. Ada orang tidak pernah senyum, dia melulu, cemberut melulu. Padahal dia bos, cemberut. Tiba-tiba dalam satu keadaan, si bos yang suka cemberut ini tersenyum, bahkan ketawa terhadap anak buahnya. Waduh, itu rezeki. Satu kali gerhana bulan baru ketawa. Begitu dapat senyum dari bosnya, Masya Allah, itu nikmat sekali. Enggak pernah kelihatan giginya selama ini, tiba-tiba ketawa. Plong dia. Itu rezeki. Al-basyasyah sunnatun. Tersenyum simpul kepada orang yang membutuhkan senyum. Itu adalah sedekah. Jangan orang yang sedang kematian, sedang berduka, dikasih tawaria. Itu tambah sakit itu. Tapi kita ikut bersedih, ikut berbelasungkawa, ikut terharu, ikut concern akan nasib yang dialaminya. Itu rezeki. Jadi memberikan sesuatu yang dibutuhkan orang lain pada tempatnya, itulah rezeki. Orang yang beriman dan salat pintar memberikan rezeki kepada orang. Orang membutuhkan pensil, pulpen, dikasih buku. Orang butuh buku, dikasih pensil. Tidak proporsional. Orang haus, dikasih minum. Orang lapar, dikasih makan. Alhamdulillah. Ini hebatnya ulama tafsir kita. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan akar kata tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, menggambarkan adanya aliran pemberian dari Tuhan kepada hamba yang sudah sesuai dengan kebutuhan hamba tersebut. Kemudian sebagian darinya ia lenyapkan. Narasi seperti ini memantik pertanyaan mendasar. Pemberian macam apa yang dilenyapkan dan kemanakah itu? Jadi diksi yang dipilih dalam ayat di atas tidak membatasi bentuk pemberian tertentu hanya dalam bentuk uang, makanan. Segala pemberian baik ya materi maupun non materi, ya materi tertentu atau segala materi bisa masuk ke dalam kategori rezeki pemberian. Namun jika kita telusuri riwayat-riwayat dari generasi salaf ulama terdahulu, kita bisa temukan beragam pandangan tentang makna infak pada ayat di atas tadi. Sebagai contoh, Sa'id ibnu Jubair mengatakan bahwa maksudnya tadi rezeki tadi itu ialah zakat. Tokoh lain, ulama lain seperti Ibn Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwa yang dimaksud rezeki di situ ialah pemberian nafkah dari harta seseorang kepada keluarganya. Jadi dua pandangan salaf ini sama-sama ulama klasik terkemuka, tapi perbedaannya ditemukan. Di sisi lain keduanya berbeda dalam bahasa bentuk materi, yakni apakah terbatas pada benda atau harta tertentu yang wajib disakati ataukah umum mencakup harta dalam kebutuhan keluarga. Nah, itulah ahli tafsir lainnya yang terkesan membatasi makna pemberian tadi itu ialah Fakhruddin Ar-Razi, punya tafsir yang sangat tebal. Ia berpendapat bahwa infak dalam ayat ini mencakup infak yang wajib dan sunnah atau manduh. Selain soal batasan bentuk pemberian ini, terkait ungkapan
menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ia menyampaikan sejumlah catatan. Pertama, preposisi min di situ, mimma ya. Dalam ayat ini menunjukkan makna sebagian, tidak semuanya harta itu harus dibelanjakan kepada yatim piatu. Itu disebut dengan mim tabaidiyah, pembahagian. Hal ini mengisyaratkan bahwa berinfak itu cukup sebagian daripada rezeki saja. Tidak boleh berlebihan, ya, maupun juga tidak boleh kurang. Ya, jadi jangan habiskan semua. Nanti anak kita makan apa? Proporsional. Yang kedua, pendapat mengatakan ungkapan sebagian rezeki yang berposisi sebagai objek itu ditempatkan mendahului kata kerjanya, yaitu berinfak. Tujuannya ialah untuk menunjukkan bahwa objek ini lebih penting. Dengan kata lain, struktur seperti ini merupakan isyarat bahwa orang-orang yang bertakwa itu telah mengkhususkan sebagian rezeki mereka, ya, untuk infak. Nah, jadi banyak ayat-ayat seperti ini Bapak Ibu sekalian. Infak non materi juga bisa. Apa contohnya infak non materi? Ya, seperti tadi tersenyum, mendorong mobilnya orang yang sedang mogok, memancing supaya nanti mesinnya bisa nyala. Itu rezeki buat yang kemacetan mobil tadi. Bagi kita itu infak. Jadi infak itu bukan mesti harus materi. Kelebihan tenaga kita mampu mendorong mobil, itu infak kita kepada pemilik mobil yang membutuhkan bantuan dorongan. Jadi infak. Ada orang tidak pintar, belum pintar, sementara kita punya ilmunya, lalu kita ajarkan mereka, kita berinfak, dan yang diberi itu disebut dengan memanfaatkan infak. Apakah dapat pahala? Sama pahalanya kalau kita kasih uang. Ya. Jadi infak itu memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan sesuatu itu yang ada pada diri kita. Itu Bapak Ibu. Kalau kita disuruh berinfak, oh nggak ada uang. Bukan, tidak mesti harus uang. Ya. Tetangga kita misalnya, ada ular besar, sehingga tetangga itu tidak bisa tenang karena ada ular bersarang di atapnya. Kita punya kemampuan memanjat, kita punya keberanian menangkap ular, tangkap ular itu, dan akhirnya tetangga kita itu merasa sangat bahagia, sangat plong karena tidak ada lagi yang mengganggu tidurnya. Maka itu juga sedekah. Itu namanya infak. Contoh lain, ya, ada orang kesasar, mana arah Blok M. Oh Bapak, Blok M itu lurus saja ketemu Jalan Sudirman, lurus saja Sudirman, ya. Kalau dia sampai mentok nanti itu ada patung, patung api, lurus saja. Ada Masjid Al Azhar, lurus saja. Di sebelah kirinya nanti ada mereknya Melawai Blok M. Itu infak. Bukan main senangnya orang yang beri petunjuk itu. Dan yang mendapatkan petunjuk itu menerima infak. Nah inilah disebut walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ini ayat keempat ini. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ya. Jadi ini beruntun artinya berkelanjutan ayat yang tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, apa itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika? Jadi ada wawnya di situ, wa ma'tuf, wa atab. Ya. Wa ma unzila min qablik. Apa maksudnya? Mereka yang beriman kepada Al-Quran dan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
dan kitab-kitab suci yang lain yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat. Pertanyaan kita sekarang ini, apakah kita percaya terhadap Injil? Percaya. Apakah kita percaya dengan kitab Taurat? Percaya. Mengingkari Taurat, mengingkari Injil, itu kafir kita. Tidak sempurna keimanan kita kalau mengingkari Taurat, Injil, Zabur. Rukun iman kita itu adalah amantu billahi, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kutubun itu jamak daripada kitabun, Bapak. Kalau disebutkan wa kitabihi hanya Al-Quran yang bisa dipercaya. Tapi kalau wa kutubihi bentuk jamak, semua kitab-kitab suci yang pernah ada, Taurat, Injil, Zabur, itu juga wajib dipercaya. Di sini kita menyebutnya Taurat dan Injil, di sana disebutkan dengan Bible, Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itulah nanti yang disebut dengan Taurat. Perjanjian Baru itulah nanti disebut dengan Injil. Jadi Kristen dengan Yahudi itu Bapak Ibu satu kitab, namanya Alkitab. Di bagian awal itu mulai dari kitab Genesis, Imamat dan seterusnya, itu kitab Taurat. Tapi di pertengahannya nanti ada kitab Perjanjian Baru. Nah, itu baru Injil. Apa bedanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Kalau Perjanjian Lama itu firman Allah, sama dengan Al-Quran, firman Allah juga. Tapi kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan Perjanjian Baru, itulah yang disebut Injil dan kisah-kisah takririyah Rasulullah, Yesus Kristus. Perkataan perbuatannya Yesus itu dibukukan, menjadilah dia kitab suci. Ya, semuanya disebut Alkitab. Kalau Al-Quran, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diyakini kebenarannya. Sedangkan Taurat mirip dengan Al-Quran, dari Lauhul Mahfuz dikirim kepada Nabi Musa melalui Jibril untuk diamalkan pada masanya. Kalau Injil, nah ini mestinya juga berarti kitab suci dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, tetapi juga memang ada kata-kata wa kalimatuhu, itulah kalimatnya Allah dalam bentuk Nabi Isa alaihissalam. Jadi perkataan, perbuatan, pengakuannya Nabi Isa dibukukan oleh para penulisnya, asistennya, lalu menjadi semacam buku biografi. Itulah yang nantinya disebut dengan Perjanjian Baru oleh agama Kristen, jika yang diceritakan hidupnya itu adalah Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. Apa isinya tuh ya? Mirip dengan Siratul Nabawi. Cerita-cerita tentang Nabi mulai dari kecilnya ada kasus-kasus tertentu, itu direkam di dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi perkataan perbuatan Nabi yang direkam dalam bentuk catatan, itulah yang disebut dengan Alkitab Perjanjian Baru, Bible. Sedangkan dalam Islam, ya, kitab suci itu dari Allah diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran kita itu bukan biografinya Nabi Muhammad, tapi betul-betul sejati dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diawali dengan surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Ya, itu adalah wahyu. Nah sekarang apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Tentu yang diturunkan adalah Al-Quran atau dalam kitab suci. Ya.
sebagaimana berlaku dalam terjemahan Kementerian Agama ya, adalah mengacu kepada tafsir tertentu, lebih kepada al-maragi. Pada dasarnya segala linguistik untuk kapan ma unzila ilaika, apa-apa yang diturunkan kepadamu bersifat umum. Bisa yang diterjemahkan segala yang diturunkan kepadamu itu ialah pewahyuan. Maka keumuman ini mencakup keumuman wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk keumuman wahyu yang turun pada setiap rasul terdahulu. Ma unzila min qablikum, di situ kan ada isyarat sebagaimana diturunkannya kitab itu pada umat terdahulu. Jadi wahyu tersebut itu bisa berupa kitab suci, misalnya Al-Quran, bisa juga berupa sunnah para nabi sebelumnya. Nah, itulah yang disebut dengan Alkitab. Jika kita telusuri ke generasi salaf, ulama-ulama terdahulu, berdasarkan riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh As-Suyuti, ulama tafsir ya, kita bisa menemukan pandangan yang membatasi makna segala yang diturunkan sebagai Al-Quran. Jadi rezeki diturunkan, ya, petunjuk diturunkan, Al-Quran diturunkan. Nah, menurut para ulama, yang paling sah menerjemahkan apa-apa yang diturunkan ialah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad berbahasa Arab, karena umatnya berbahasa Arab. Yaitu, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya mewahyukan? Apa itu pewahyuan? Apa ya kalau bahasa Inggrisnya itu revelation. Revelation to reveal. Reveal itu mengisi. Reveal itu menginstall. Ya. Revelation itu menurunkan informasi dari langit, yaitu dari Allah kepada manusia. Itu disebut dengan wahyu. Ya. Divine knowledge. Tapi divine knowledge, ilmu pengetahuan suci itu ada 3 macam, Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan yang paling rendah, itulah yang disebut dengan ta'lim. Ya. Ta'lim itu adalah pembelajaran. Saya di sini mengajar, Bapak Ibu paham, itu ta'lim. Ya. Dari mana? Itu dari mulut saya. Dari mana yang saya ucapkan ini? Dari kitab yang ditulis oleh ulama. Dari mana kitab yang ditulis ulama itu? Dari inspirasi Allah Subhanahu wa taala. Berarti beranak tangga atau banyak mata rantainya kan? Itulah nanti disebut dengan ainul yaqin. Apa ilmu yaqin? Jadi yang paling rendah itu ilmu yaqin. Pengetahuan yang diperoleh secara nalar, bisa keliru, bisa benar. Itu disebut ilmu yakin. Ya kira-kira 80% benar. Banyak sih benarnya kalau kalau divine knowledge itu. Itulah yang disebut dengan ta'lim. Tapi di atasnya ta'lim ada yang disebut dengan ilham. Ilham itu divine knowledge dari Allah, tapi disebut ilham. Tidak melalui guru, langsung tercelup dalam hati kita. Biasakan Bapak Ibu bingung, apa yang harus saya lakukan ini? Tiba-tiba muncul pikiran cerdas. Itu yang disebut dengan ilham. Divine inspiration. Inspirasi cerdas dari Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan ilham. Biasanya yang mendapatkan ilham itu para wali, orang suci, orang saleh. Jangan berharap kita akan menjadi langganan ilham kalau kita tukang dosa. Ilham itu peruntukannya kepada mereka-mereka yang suci, membersihkan diri.
Ya. Itu yang disebut dengan ainul yaqin kalau ilham. Tapi ada lagi informasi langsung dari Allah melalui Jibril, itulah yang disebut dengan wahyu. Inilah yang 100% benar. Jadi yang paling tinggi nilainya itu adalah wahyu. Adiknya wahyu disebut ilham. Adiknya ilham itu disebut dengan ta'lim. Ta'lim itu mutunya relatif, tidak bisa dimutlakkan benarnya, tetapi lumayan dapat 80%. Di atasnya ta'lim itu ada ilham. Ya. Komunikasi langsung kita dengan Tuhan tanpa melalui perantaraan, itu namanya ilham. Ada lagi dari Allah SWT tapi pakai protokol. Protokolnya itu adalah Jibril. Jadi wahyu, inspirasi cerdas yang menggunakan protokol Jibril itu disebut wahyu. Ada lagi inspirasi atau informasi dari Allah turun kepada seseorang tanpa melalui protokol Jibril, itu disebut dengan hadis kursi. Apa itu hadis kursi? Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tapi tidak menggunakan jasa Jibril langsung kepada Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya kalau wahyu, informasi cerdas dari Allah diperuntukkan kepada Nabi tapi melalui protokol Jibril, itu disebut dengan wahyu. Wahyu kebenarannya 100%, ilham kebenarannya 90%, dan ta'lim kebenarannya 80%. Itulah sebabnya ya, ta'lim itu disebut sebagai ilmu yaqin. Ilham itu disebut sebagai ainul yaqin. Wahyu itu disebut sebagai haqqul yaqin. Kalau haqqul yaqin 100% benar. Kalau ainul yaqin 90% benar. Kalau ilmu yaqin hanya 80% benar. Mana yang lebih tinggi mutunya? Wahyu, ilham, atau ta'lim? Ya wahyu. Meskipun rendah mutunya, tapi kalau itu diperoleh melalui ta'lim, 80% kebenarannya itu. Semuanya divine knowledge, tapi yang paling valid adalah wahyu tadi. Nah, gitu Bapak. Terakhir pada pertemuan kita ini ialah bagaimana caranya mendapatkan ilham. Kadang-kadang kita minta ilham nggak turun-turun tuh. Apa amalan-amalannya kalau kita ingin mendapatkan bisikan langsung dari Allah? Kalau guru mengajarkan kepada muridnya itu ta'lim. Tapi kalau malaikat yang mengajari seseorang, mungkin non Jibril, penghuni alam-alam misal, berkomunikasi membocorkan rahasia langit kepada anak manusia yang tinggal di bumi, itulah yang disebut dengan ilham. Bagaimana caranya proses ilham itu turun? Bapak Ibu sekalian, dalam kitab-kitab kuning di situ ada yang disebut dengan alam misal atau biasa disebut dengan alamul khayal. Imam Ghazali menyebutkan alamul khayal, Ibnu Arabi mengatakan alamul misal, bimakna wahid itu. Apa yang dimaksud dengan alam khayal? Imaginal world. Jadi ada satu alam imajinasi, lebih kepada pikiran kita yang bisa mengakses pikiran sangat dalam. Yang disebutkan oleh Ibnu Arabi itu sebagai penghuni alam misal. Apa yang dimaksud alam misal Bapak Ibu? Di atas langit itu ada alam misal. Demarcation area itu antara alam gaib super dan alam syahadah super. Ya, di mana tempatnya? Anggaplah di langit ketujuh, di mana ya? Kalau kita salat itu kan naik ke atas. Ya,
As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu pendakiannya anak manusia naik ke atas. Jadi berapa kali kita salat dalam 24 jam? Minimum 5 kali, karena ada salat sunatnya kan. Kalau orang rajin turun naik dengan puncak itu, dan pasti melewati apa yang disebut dengan alam misal. Ternyata alam misal itu punya penghuni, ibu-ibu. Entah itu malaikat namanya, entah itu jin. Kalau kita rajin sholat tahajud, sholat duha, apalagi sholat fardu, lama-kelamaan penghuni alam misal itu akrab dengan kita. Tapi malu-malu memperkenalkan diri kepada kita semua. Karena memang dia tidak sama dengan kita. Tapi isyarat yang akan kejadian keesokan harinya biasanya dibisikkan oleh penghuni alam misal di langit itu. Bagaimana caranya membisikkan? Tidak melalui telinga, tapi langsung dicemplungkan masuk ke dalam dada atau dalam pikiran. Kita nggak tahu handphone kita taruh di mana, lupa. Mau nanya siapa, nggak ada orang di rumah. Baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Fatihah, bacakan surah Al-Fatihah. Oh, muncul tuh. Oh iya ya. Saya taruh di situ. Ya, memunculkan di mana tempatnya kunci mobil atau handphone yang kita cari itu, itulah ada yang mengatakan penghuni alam misal. Hei, jangan pergi ke puncak, ada bahaya. Kalau kita melawan itu, kecelakaan, mati sebagian, kita hidup setengah mati. Tapi kalau kita mampu menolak bisikan iblis, dan yang kita dengarkan adalah bisikan hati nurani. Hati nurani itu bukan bahasa kita, Bapak. Kita akan mengatakan ini dari hati nurani saya. Ya. Kata hati itu bukan kata manusia. Itulah yang disebut dengan ilham, luhur. Kata hati itu. Kata hati itu enggak pernah bohong. Istabti qalba, kata Nabi, mintalah pertimbangan kepada hatinya yang tidak pernah bohong. Selama kita rawat hati itu tidak akan pernah bohong. Ya. Subhanallah. Kata hati itu bukan kata manusia, kata Tuhan. Alam misal itu memberikan informasi tanpa harus melalui gendang telinga kita, tanpa harus melalui pita suara bagi yang menyampaikannya. Pita suara itu yang saya gunakan berbicara ini, itu pita suara. Menyentuh gendang telinga Bapak Ibu sekalian, itu yang disebut dengan gendang telinga. Ya. Pita suara saya bekerja, gendang telinganya Bapak Ibu bekerja. Maka terjadilah proses taklim. Cara kerjanya penghuni alam malakut atau alam misal atau alam khayal tidak menggunakan pita suara untuk berbicara, tidak melibatkan juga gendang telinga untuk mendengar, tapi langsung dicemplungkan ke dalam batin setiap orang. Maka itu kita perlu mendoakan anak kita yang lagi ujian. Ibu nanti doakan ya, saya ujian nanti. Ya nak, saya doakan. Sholat duha, begitu cintanya terhadap anaknya, dia sholat duha 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi, tambahin 2 rakaat lagi untuk sholat tahajat. Ya Allah, anakku sementara ujian sekarang ini, berikanlah kemudahan-kemudahan. Begitu selesai kita berdoa, sahabat kita penghuni alam hayal itu turun mendampingi anak kita. Caranya apa? Dia bersihkan debu-debu di otak anak kita yang membuatnya lupa terhadap apa yang pernah dibaca. Begitu selesai kita berdoa, penghuni alam misal itu membersihkan debu-debu kotoran yang membuat anak kita lupa terhadap jawaban ujian itu. Begitu dibersihkan, alhamdulillah. Ibu, terima kasih Bu, pekerjaan saya bagus ya. Iya nak, jam berapa ujian tadi? Jam 9.
persis seperti itu juga saya salat tahajud, salat hajat. Setelah salat duha saya salat hajat mendoakan kamu. Saya terasa sekali. Jadi sentuhlah para penghuni alam misal itu dengan salat. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Nomor satu sabar. Ya. Kalau kita difitnah orang, sabar. Baru salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Barang siapa yang memecahkan persoalannya di atas sajadah, wa takunul jibalu kal inni manfush, jadilah beban yang menggunung di pundaknya itu berterbangan bagikan kapas. Jadi penghuni alam misal itu, lama kelamaan orang yang ahli sholat itu dapat informasi cerdas. Hai bangun, jam 3.30 ini kamu belum sholat tahajud. Tanpa pakai jam beker, tanpa pakai lonceng. Ada yang membangunkan kita jam 4.30. Siapa itu? Sahabat kita di puncak langit sana. Semakin sering kita salat, maka semakin banyak sahabat langit kita. Itulah nanti akan membuat orang itu pintar. Kita dikejutkan. Sarjana cum laude di ITB, Institut Teknologi Bandung yang mitos itu, adalah penghafal Quran, jurusan kimia padahal. Universitas Islam Malang, jurusan fisika, cum laude-nya, sarjana teladannya adalah penghafal Quran 30 juz. Makin sering kita membaca Quran, ada hadis Nabi, makin sering kita makin banyak hafalan Quran kita, seperti lift, seperti eskalator. Makin banyak surah yang kita hafal lancar, naik ke atas sampai 30 juz, mentok di langit kita itu. Tapi kalau hanya hafalnya qul huwallahu ahad, inna ataina, ya lantai setengah itu dapat. Bayangkan kalau orang kerjaannya menghafal Quran, Bapak Ibu. 24 jam itu kadang-kadang tidak cukup. Ya. Seperti imam-imam kita di sini kan. Jadi apa yang dibaca imam kita di sini itu berkelanjutan, Bapak Ibu. Mulai surah Al-Baqarah habis naik ke surah Ali Imran, habis naik surah Al-Maidah. Ya. Nanti pada akhirnya khatam lagi, kita baca Al-Fatihah lagi di sini. Ya. Jadi hampir 1 tahun itu salat maghrib, salat isya, Jumat kadang-kadang ya. Jadi itulah enaknya kalau imam kita itu hafal Quran. Pada akhirnya nanti bacanya sampai 30 juz. Khatam, berapa kali kita khatam, dibacakan oleh imam. Orang yang selalu mengaji, ya, bersih langitnya turun naik ke langit. Sahabatlah dia dengan penghuni alam barzah. Jangan main-main terhadap penghafal Quran. Jangan main-main terhadap ahli ruku, ahli sujud, sebab sahabat malaikatnya itu banyak. Bisa kuala. Nah, itulah hebatnya. Kalau kita malas salat, malas buka Quran, bukan sahabat langitnya yang banyak, iblisnya banyak jadi sahabatnya. Bahkan dia tutup. Pada saat kita perlukan ujian itu, dia tutup. Akhirnya kita dapatnya nilai C, bukan nilai A. Maka itu kalau kita mau ujian, perbaiki ibadahnya, sucikan batinnya, pikirannya, maka insya Allah sahabat langit akan aktif di situ dan iblis itu akan terkunci rapat di situ. Tapi semakin ujian semakin banyak dosanya, memberi kesempatan kepada iblis mendemonstrasikan kelihayannya di situ dan tertutup pintu bagi malaikat untuk membantunya. Itulah rezeki Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.